Warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, puji dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita seluruh rahmat dan hidayah kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, dalam memenuhi tugas kali ini, saya akan membawakan materi tentang pendaya gunaan zakat untuk memenuhi kewajiban tugas UTS mid semester mata kuliah manajemen zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Yang pertama adalah saya ingin membahas tentang pendaya gunaan zakat. Pendaya gunaan zakat itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan atau mengelola hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan pedoman yang syariah, berpedoman pada syariah, yaitu Quran dan hadis, dengan tepat untuk pemanfaatan yang lebih efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki beragam manfaat. Kemudian, zakat produktif merupakan salah satu pendaya gunaan zakat melalui permodalan usaha bagi mustahik. Dalam pendaya gunaan ini, mustahik wajib mengembalikan modal usaha yang telah didapatkannya melalui penyisihan sebagian hasil keuntungan usaha. Jadi zakat produktif ini diberikan itu bagaikan pinjaman kepada mustahik atau penerima zakat untuk berkembang atau mengembangkan usahanya, dan kemudian suatu saat maka dana tersebut akan dikembalikan kepada lembaga pengelola zakat agar dapat didistribusikan kepada calon-calon mustahik penerima zakat yang lain. Dari beberapa pengertian tadi, maka dapat diasumsikan bahwa pendaya gunaan itu adalah sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 38 pada tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dinyatakan bahwa pendaya gunaan zakat itu merupakan suatu proses untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik, para penerima zakat sesuai dengan ketentuan agama menurut 8 asnaf yang dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif dan juga untuk kebermanfaatan bersama. Kemudian, untuk sistem pengelolaan zakat di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang tadi, pasal 16 ayat 1 dan 2 UU Nomor 38 tahun 1999 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa kita kenal Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara, misalnya di Jakarta. Kemudian ada Basnas provinsi, itu berdasarkan provinsi seperti di kota Semarang sendiri, di Jogja, dan kemudian ada Basnas di kabupaten atau kota. Proses pendaya gunaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran calon penerimaan bantuan. Untuk pendaftaran calon penerimaan bantuan ini biasanya itu ada beberapa calon mustahik atau calon penerima zakat yang mengajukan proposal kepada lembaga amil di Basnas provinsi, Basnas kota, ataupun Basnas nasional, untuk kemudian ditimbang dan ditinjau apakah yang pengajuan tersebut layak untuk disetujui oleh lembaga amil tersebut untuk menerima zakat produktif. Namun menurut saya seharusnya Basnas juga mengalokasikan dan melakukan survei untuk mendata calon-calon mustahik yang membutuhkan zakat produktif tersebut. Kemudian yang kedua ada survei kelayakan. Jadi lembaga amil zakat atau Basnas tersebut harus secara jeli dan jitu untuk melihat kelayakan apakah calon mustahik tersebut layak untuk menerima zakat produktif agar dapat berkembang dengan baik dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai zakat konsumtif. Kemudian ada strategi pengelompokan. Hal ini kurang lebih seperti strategi marketing dalam mengelompokkan
misalnya mengemukakan wilayah atau kebutuhan yang sesuai dengan zakat produktif tersebut. Kemudian ada pendampingan. Pendampingan ini dilakukan apabila sang mustahik atau sang penerima zakat sudah menerima zakat produktif tersebut untuk didampingi dalam melakukan pengembangan usahanya tersebut agar zakat produktif tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih baik. Kemudian ada pembinaan. Yang kelima, ada pembinaan secara berkala. Pembinaan ini dilakukan untuk menambahkan kemampuan calon penerima mustahik atau penerima zakat produktif tersebut agar dapat lebih berkembang dengan pembinaan yang baik dari lembaga zakat tersebut. Kemudian yang keenam adalah melibatkan mitra atau pihak ketiga, yaitu melakukan kerjasama misalnya dengan mengadakan pelatihan startup atau pelatihan e-commerce atau pelatihan pemasaran kepada mustahik atau penerima zakat produktif tersebut. Kemudian ada pengawasan, kontrol, dan evaluasi, yaitu untuk mengevaluasi seluruh kinerja dari pendaftaran calon penerimaan bantuan hingga berkembangnya usaha tersebut. Distribusi dan penyaluran zakat ini bisa melalui berbagai cara. Ada yang didistribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya. Yang dalam hal ini, lembaga tersebut merupakan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Badan Amil Zakat Daerah atau Basda. Distribusi zakat secara mandiri banyak kita temui di berbagai tempat. Terlepas apa motivasi mereka, akan tetapi model seperti ini banyak dilakukan oleh para kaum berada untuk menyisihkan harta bendanya kepada kaum duafa di sekitarnya. Namun banyak pula yang biasanya kita temui akhir-akhir ini, distribusi zakat secara mandiri ini tidak jarang itu membuat keresahan dan bahkan sampai menelan beberapa korban dari calon mustahik karena harus berdesakan dan antri sebelum mendapatkan haknya. Jadi banyak orang yang berebut untuk mendapatkan zakat produktif tersebut. Jadi kurang lebih zakat tersebut yang mandiri tadi kurang dikelola dengan baik. Kemudian contoh pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir. Artinya mustahik dipinjami sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal usaha atau kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur ataupun sebagai kesepakatan bersama. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Jadi tidak sembarang yang berhak memberikan zakat produktif tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya juga harus memberikan pembinaan yang baik dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Jadi agar mustahik tersebut dapat bekerja dengan baik, jujur, amanah, dan sesuai dengan syariat Islam. Baik, sekian dari saya. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah keilmuan kita khususnya tentang zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.